Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpot nyebrong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kang Deddy blak-blakan di depan Kapolda Jabar, ungkap tradisinya sejak dulu. Motor brong saya cegat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolda Jawa Barat dalam memperketat penertiban lalu lintas sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan knalpot brong. Deddy menceritakan kebiasaannya saat berada di Lembur Pakuan, Purwakarta. Ia mengaku kerap turun langsung mencegat pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan meminta mereka menggantinya dengan knalpot sesuai standar. Menurut Deddy, penertiban juga perlu dibarengi dengan solusi bagi masyarakat. Untuk jangka pendek, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan cadangan knalpot standar di pos-pos operasi kepolisian. Dengan begitu, pengendara yang terkena penertiban bisa langsung mengganti knalpot kendaraannya. Tak hanya soal knalpot, Deddy turut menyoroti peredaran obat keras seperti tramadol serta minuman keras ilegal yang disebut masih ditemukan di kios-kios pinggir jalan. Deddy menilai peredaran obat tanpa resep tersebut berbahaya karena dapat berdampak pada remaja usia sekolah. Menurutnya, kondisi itu juga berkaitan dengan munculnya aksi kriminalitas jalanan hingga pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. Deddy menegaskan, persoalan kejahatan jalanan saat ini menurut pandangannya tidak semata-mata berkaitan dengan motif ekonomi. Ia menilai pengaruh obat-obatan terlarang turut menjadi persoalan karena dapat merusak saraf dan memengaruhi kontrol diri generasi muda. Di hadapan Kapolda Jawa Barat, Deddy pun menegaskan pentingnya penertiban dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tak ngahna ngahning ngeunah dahar tibrasare. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari Tiis Celi. Tiis Celi adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan, jalan bukan pusat kesemrawutan, jalan bukan pusat konflik, dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2, untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpot nyebrong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti. Langsung diganti karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek, saya berpikir sekarang, ke depan, Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos-pos. Mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang. Tetapi nanti dilihat kualifikasi motornya. Kalau motornya standarnya tahu di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah but ganti. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan, mereka kelas menengah, desilnya sudah desil tanpa desil kalau mereka. Ini yang akan dilakukan, saya tadi sudah menghitung, oh ini yang harus dilakukan. Nah, karena Pemprov Jabar terbiasa. Kenapa setiap masalah selalu selesai? Karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Ini kompensasinya ini kompensasinya ini kompensasinya ini. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading yang hanya berputar dari itu ke itu, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita terus dalam setiap waktu kita lakukan. Penutupan tambang pasti diimbangi dengan pekerjanya, karyawannya diberikan kompensasi. Itu pun kalau tidak bohong. Karena ada yang
harusnya 3.000 berubah jadi 18.000 ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tramadol. Saya, Pak Kapolda, bisa dilihat dari rekam jejak saya sejak bupati. Saya dari dulu sering melakukan operasi terhadap satu, minum-minuman keras ilegal, dua, obat-obatan terlarang. Kenapa ini menjadi fokus? Pertama, akses publik untuk mendapatkannya gampang. Karena ada di warung jamu, kios-kios kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sehingga kebijakan saya adalah ketika ditemukan, bangunannya langsung dibongkar. Itu cara efek jerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengkonsumsi, SMA udah mengkonsumsi, efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, melawan, mengancam. Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus, keinginannya. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar. Kasus pembunuhan seorang kakek yang merawat cucunya dari kecil karena ditinggalkan oleh bapak dan ibunya, itu hanya satu, kakeknya melarang anaknya jam 11 malam keluar dari rumah. Kakeknya dibunuh, dan ketika diintegrasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa saya merasa bahagia kakek saya bunuh. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang, kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain tuh sudah mendesain detail untuk 30 tahun 40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga, belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kang Deddy blak-blakan di depan Kapolda Jabar, ungkap tradisinya sejak dulu, motor brong saya cegat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolda Jawa Barat dalam memperketat penertiban lalu lintas sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan knalpot brong. Deddy menceritakan kebiasaannya saat berada di Lembur Pakuan, Purwakarta. Ia mengaku kerap turun langsung mencegat pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan meminta mereka menggantinya dengan knalpot sesuai standar. Menurut Deddy, penertiban juga perlu dibarengi dengan solusi bagi masyarakat. Untuk jangka pendek, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan cadangan knalpot standar di pos-pos operasi kepolisian. Dengan begitu, pengendara yang terkena penertiban bisa langsung mengganti knalpot kendaraannya. Tak hanya soal knalpot, Deddy turut menyoroti peredaran obat keras seperti tramadol serta minuman keras ilegal yang disebut masih ditemukan di kios-kios pinggir jalan.
Dedi menilai peredaran obat tanpa resep tersebut berbahaya karena dapat berdampak pada remaja usia sekolah. Menurutnya, kondisi itu juga berkaitan dengan munculnya aksi kriminalitas jalanan hingga pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. Dedi menegaskan, persoalan kejahatan jalanan saat ini menurut pandangannya tidak semata-mata berkaitan dengan motif ekonomi. Ia menilai pengaruh obat-obatan terlarang turut menjadi persoalan karena dapat merusak saraf dan memengaruhi kontrol diri generasi muda. Di hadapan Kapolda Jawa Barat, Dedi pun menegaskan pentingnya penertiban dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tiis ceuli herang mata, ngahna ngahning ngeunah dahar tibrasare. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari tiis ceuli. Tiis ceuli adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan, jalan bukan pusat kesemrawutan, jalan bukan pusat konflik, dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2, untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan, sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti, langsung diganti karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek, saya berpikir sekarang, ke depan, Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos, mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang. Tetapi nanti dilihat kualifikasi motornya. Kalau motornya standarnya tahu di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah ganti. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan, mereka kelas menengah, desilnya sudah desil tanpa desil kalau mereka. Ini yang akan dilakukan, saya tadi sudah menghitung, oh ini yang harus dilakukan. Nah, karena Pemprov Jabar terbiasa, kenapa setiap masalah selalu selesai? Karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Ini kompensasinya ini kompensasinya ini kompensasinya ini. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading yang hanya berputar dari itu ke itu, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita terus dalam setiap waktu kita lakukan. Penutupan tambang pasti diimbangi dengan pekerjanya, karyawannya diberikan kompensasi. Itu pun kalau tidak bohong. Karena ada yang harusnya 3.000 berubah jadi 18.000 ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tramadol. Saya, Pak Kapolda, bisa dilihat dari rekam jejak saya sejak bupati. Saya dari dulu sering melakukan operasi terhadap 1, minum-minuman keras ilegal, 2, obat-obatan terlarang. Kenapa ini menjadi fokus? Pertama, akses publik untuk mendapatkannya gampang. Karena ada di warung jamu, kios-kios kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sehingga kebijakan saya adalah ketika ditemukan, bangunannya langsung dibongkar. Itu cara efek jerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengkonsumsi, SMA udah mengkonsumsi, efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, melawan, mengancam.
Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus, keinginannya. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar. Kasus pembunuhan seorang kakek yang merawat cucunya dari kecil karena ditinggalkan oleh bapak dan ibunya. Itu hanya satu, kakeknya melarang anaknya jam 11 malam keluar dari rumah. Kakeknya dibunuh, dan ketika diintegrasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa saya merasa bahagia kakek saya bunuh. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang, kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain tuh sudah mendesain detail untuk 30 tahun 40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga, belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kang Deddy blak-blakan di depan Kapolda Jabar, ungkap tradisinya sejak dulu, motor brong saya cegat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolda Jawa Barat dalam memperketat penertiban lalu lintas sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan knalpot brong. Deddy menceritakan kebiasaannya saat berada di Lembur Pakuan, Purwakarta. Ia mengaku kerap turun langsung mencegat pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan meminta mereka menggantinya dengan knalpot sesuai standar. Menurut Deddy, penertiban juga perlu dibarengi dengan solusi bagi masyarakat. Untuk jangka pendek, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan cadangan knalpot standar di pos-pos operasi kepolisian. Dengan begitu, pengendara yang terkena penertiban bisa langsung mengganti knalpot kendaraannya. Tak hanya soal knalpot, Deddy turut menyoroti peredaran obat keras seperti tramadol serta minuman keras ilegal yang disebut masih ditemukan di kios-kios pinggir jalan. Deddy menilai peredaran obat tanpa resep tersebut berbahaya karena dapat berdampak pada remaja usia sekolah. Menurutnya, kondisi itu juga berkaitan dengan munculnya aksi kriminalitas jalanan hingga pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. Deddy menegaskan, persoalan kejahatan jalanan saat ini menurut pandangannya tidak semata-mata berkaitan dengan motif ekonomi. Ia menilai pengaruh obat-obatan terlarang turut menjadi persoalan karena dapat merusak saraf dan memengaruhi kontrol diri generasi muda. Di hadapan Kapolda Jawa Barat, Deddy pun menegaskan pentingnya penertiban dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tiis ceuli herang mata, ngahna ngahning ngeunah dahar ti brasare. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas.
terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari Tiis Celi. Tiis Celi adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan, jalan bukan pusat kesemrawutan, jalan bukan pusat konflik, dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor khususnya roda 2 untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti, langsung diganti karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek saya berpikir sekarang, ke depan Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos. Mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang. Tetapi nanti dilihat kualifikasi motornya. Kalau motornya standarnya tahu di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah boot ganti. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan, mereka kelas menengah, desilnya sudah desil tanpa desil kalau mereka. Ini yang akan dilakukan. Saya tadi sudah menghitung, oh ini yang harus dilakukan. Nah, karena Pemprov Jabar terbiasa, kenapa setiap masalah selalu selesai? Karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Ini kompensasinya ini kompensasinya ini kompensasinya ini. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading yang hanya berputar dari itu ke itu, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita terus dalam setiap waktu kita lakukan. Penutupan tambang pasti diimbangi dengan pekerjanya, karyawannya diberikan kompensasi. Itu pun kalau tidak bohong. Karena ada yang harusnya 3.000 berubah jadi 18.000 ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tramadol. Saya, Pak Kapolda, bisa dilihat dari rekam jejak saya sejak bupati. Saya dari dulu sering melakukan operasi terhadap 1, minum-minuman keras ilegal, 2, obat-obatan terlarang. Kenapa ini menjadi fokus? Pertama, akses publik untuk mendapatkannya gampang. Karena ada di warung jamu, kios-kios kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sehingga kebijakan saya adalah ketika ditemukan bangunannya langsung dibongkar. Itu cara efek jerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengkonsumsi, SMA udah mengkonsumsi, efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, melawan, mengancam. Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus, keinginannya. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar. Kasus pembunuhan seorang kakek yang merawat cucunya dari kecil karena ditinggalkan oleh bapak dan ibunya. Itu hanya satu, kakeknya melarang anaknya jam 11 malam keluar dari rumah. Kakeknya dibunuh dan ketika diintegrasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa saya merasa bahagia kakek saya bunuh. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam.
Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang, kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain tuh sudah mendesain detail untuk 30 tahun 40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga, belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpot nyebrong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kang Deddy blak-blakan di depan Kapolda Jabar, ungkap tradisinya sejak dulu, motor brong saya cegat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolda Jawa Barat dalam memperketat penertiban lalu lintas sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan knalpot brong. Deddy menceritakan kebiasaannya saat berada di Lembur Pakuan, Purwakarta. Ia mengaku kerap turun langsung mencegat pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan meminta mereka menggantinya dengan knalpot sesuai standar. Menurut Deddy, penertiban juga perlu dibarengi dengan solusi bagi masyarakat. Untuk jangka pendek, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan cadangan knalpot standar di pos-pos operasi kepolisian. Dengan begitu, pengendara yang terkena penertiban bisa langsung mengganti knalpot kendaraannya. Tak hanya soal knalpot, Deddy turut menyoroti peredaran obat keras seperti tramadol serta minuman keras ilegal yang disebut masih ditemukan di kios-kios pinggir jalan. Deddy menilai peredaran obat tanpa resep tersebut berbahaya karena dapat berdampak pada remaja usia sekolah. Menurutnya, kondisi itu juga berkaitan dengan munculnya aksi kriminalitas jalanan hingga pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. Deddy menegaskan, persoalan kejahatan jalanan saat ini menurut pandangannya tidak semata-mata berkaitan dengan motif ekonomi. Ia menilai pengaruh obat-obatan terlarang turut menjadi persoalan karena dapat merusak saraf dan memengaruhi kontrol diri generasi muda. Di hadapan Kapolda Jawa Barat, Deddy pun menegaskan pentingnya penertiban dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tiis ceuli herang mata, ngahna ngahning ngeunah dahar tibrasare. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari tiis ceuli. Tiis ceuli adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan, jalan bukan pusat kesemrawutan, jalan bukan pusat konflik, dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2, untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpot nyebrong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak.
Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti, langsung diganti karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek saya berpikir sekarang, ke depan Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos. Mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang. Tetapi nanti dilihat kualifikasi motornya. Kalau motornya standarnya tahu di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah but ganti. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan, mereka kelas menengah, desilnya sudah desil tanpa desil kalau mereka. Ini yang akan dilakukan. Saya tadi sudah menghitung, oh ini yang harus dilakukan. Nah, karena Pemprov Jabar terbiasa, kenapa setiap masalah selalu selesai? Karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Ini kompensasinya ini kompensasinya ini kompensasinya ini. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading yang hanya berputar dari itu ke itu, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita terus dalam setiap waktu kita lakukan. Penutupan tambang pasti diimbangi dengan pekerjanya, karyawannya diberikan kompensasi. Itu pun kalau tidak bohong. Karena ada yang harusnya 3.000 berubah jadi 18.000 ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tramadol. Saya, Pak Kapolda, bisa dilihat dari rekam jejak saya sejak bupati. Saya dari dulu sering melakukan operasi terhadap 1, minum-minuman keras ilegal, 2, obat-obatan terlarang. Kenapa ini menjadi fokus? Pertama, akses publik untuk mendapatkannya gampang. Karena ada di warung jamu, kios-kios kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sehingga kebijakan saya adalah ketika ditemukan, bangunannya langsung dibongkar. Itu cara efek jerahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengkonsumsi, SMA udah mengkonsumsi, efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, melawan, mengancam. Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus, keinginannya. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar. Kasus pembunuhan seorang kakek yang merawat cucunya dari kecil karena ditinggalkan oleh bapak dan ibunya. Itu hanya satu, kakeknya melarang anaknya jam 11 malam keluar dari rumah. Kakeknya dibunuh dan ketika diintegrasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa saya merasa bahagia kakek saya bunuh. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang, kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain tuh sudah mendesain detail untuk 30 40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga,
belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kang Deddy blak-blakan di depan Kapolda Jabar, ungkap tradisinya sejak dulu. Motor brong saya cegat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolda Jawa Barat dalam memperketat penertiban lalu lintas sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan knalpot brong. Deddy menceritakan kebiasaannya saat berada di Lembur Pakuan, Purwakarta. Ia mengaku kerap turun langsung mencegat pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dan meminta mereka menggantinya dengan knalpot sesuai standar. Menurut Deddy, penertiban juga perlu dibarengi dengan solusi bagi masyarakat. Untuk jangka pendek, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan cadangan knalpot standar di pos-pos operasi kepolisian. Dengan begitu, pengendara yang terkena penertiban bisa langsung mengganti knalpot kendaraannya. Tak hanya soal knalpot, Deddy turut menyoroti peredaran obat keras seperti tramadol serta minuman keras ilegal yang disebut masih ditemukan di kios-kios pinggir jalan. Deddy menilai peredaran obat tanpa resep tersebut berbahaya karena dapat berdampak pada remaja usia sekolah. Menurutnya, kondisi itu juga berkaitan dengan munculnya aksi kriminalitas jalanan hingga pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur. Deddy menegaskan, persoalan kejahatan jalanan saat ini menurut pandangannya tidak semata-mata berkaitan dengan motif ekonomi. Ia menilai pengaruh obat-obatan terlarang turut menjadi persoalan karena dapat merusak saraf dan memengaruhi kontrol diri generasi muda. Di hadapan Kapolda Jawa Barat, Deddy pun menegaskan pentingnya penertiban dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tiis ceuli herang mata, ngahna ngahning ngeunah dahar ti brasare. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari tiis ceuli. Tiis ceuli adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan, jalan bukan pusat kesemrawutan, jalan bukan pusat konflik, dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2, untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan. Sejak dulu menjadi anggota DPR RI, saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya brong, pasti saya cegat. Itu tayangannya banyak. Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti. Langsung diganti karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek saya berpikir sekarang, ke depan Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya